Shalom. Oke, minggu lalu saya berkhotbah masalah yakinkan kita punya kuasa. Karena ya segala sesuatunya Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi memang saya masih kemarin minggu lalu saya banyak bicara masalah pengajaran yang masih mengatakan bahwa untuk kita meminta kepada Tuhan. Sehingga ya patokan gini loh. Apakah itu salah? Tidak salah karena mereka apakah itu dasar firman yang ada. Tapi dasar firman Tuhan yang dipakai itu di dalam perjanjian lama. Jadi gini, Tuhan itu kerja dalam berbeda dengan masanya. Jadi ada masa sebelum Taurat, ada masa setelah Taurat dibuat, dan ada masa Taurat itu digenapi. Jadi cara kerja Tuhan itu berbeda masing-masing masa waktunya. Jadi sebelum Taurat, sebelum itu zaman kurang lebih seperti Ayub, tapi ada zaman ketika Abraham kemudian sampai sebelum Taurat gitu loh. Nah, ketika Taurat dibentuk itu cara kerjanya Tuhan, kemudian cara kerjanya Tuhan itu penggenapannya itu terjadi di zaman Perjanjian Baru. Jadi banyak yang masih memakai dasar firman dalam Perjanjian Lama, padahal sudah digenapi. Contohnya seringkali kita pernah dengar, dulu saya gak pernah mendoakan namanya doa Yabes. Ini salah satu contoh. Doa Yabes itu mengatakan bahwa dia berseru kepada Tuhan, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, nih di 1 Taurat 4 ayat 10. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jadi banyak pengajaran untuk mengajarkan untuk masalah doa Yabes. Apakah salah? Tidak salah. Tapi ini sudah digenapi. Gitu. Kita tidak perlu meminta kepada Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Karena di Efesus 1 ayat 3 dikatakan dia sudah memberikan segala berkat itu. Aku datang untuk memberikan hidup dan memberikannya dengan berlimpah. Jadi Tuhan sudah memberikan kelimpahan itu. Memperluas daerahku itu memang tujuan Tuhan. Sehingga melindungi aku dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpaku. Firman katakan oleh bibir ini telah sembuh. Jadi semuanya itu sudah dilakukan atau sudah terjadi gitu loh. Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya. Cuma masalahnya percaya atau tidak. Tidak perlu mendoakan, yang dibutuhkan daripada kita adalah percaya. Zaman dulu Roh Kudus itu sifatnya itu nemplok, menghinggapi, tapi tidak menetap. Contohnya seperti Saul. Saul itu ketika dia jadi raja, jadi Roh Kudus atau Roh Allah itu menghinggapi mereka sesuai dengan tujuan Tuhan untuk orang itu gitu loh. Seperti Saul diurapi, Roh Allah itu menghinggapi karena dia sebagai raja. Tapi ketika dia melanggar, firman katakan roh itu keluar dari dari Saul gitu loh. Dan akhirnya ada roh jahat yang membuat dia jadi terganggu. Firman mengatakan seperti itu. Jadi roh daripada si yang ada di Saul itu, roh Allah ya, itu keluar menjauh dari si Saul. Nah, Mazmur 51 yang ketika si Daud mengalami namanya melakukan kesalahan dosa dalam Betseba, dia berteriak Tuhan gitu loh. Jangan ambil rohmu daripadaku. Dulu saya mendoakan itu. Tapi sekarang saya ngerti. Kenapa? Beda zaman. Dulu Roh Kudus, Roh Allah itu hanya menghinggapi. Dan ketika orang melakukan kesalahan,
atau ya seperti dosa seperti Saul itu bisa keluar. Tetapi di zaman perjanjian baru, Roh Kudus itu menetap menyertai kita selamanya kecuali kita murtad. Gitu loh. Tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Lepas gitu loh. Kecuali seperti itu. Tetapi selama kita percaya sama Tuhan, Roh Kudus itu tidak akan pernah keluar dari kita. Dia akan selalu menyertai kita selamanya. Jadi beda zaman. Kita tidak bisa berpatokan perjanjian lama. Kita harus hidup berpatokan di dalam perjanjian baru. Yang saya ingin katakan gini, supaya kamu ketika kamu dengar khotbah-khotbah yang lain, kamu harus bisa memilah. Ini khotbahnya perjanjian lama, patokannya, atau khotbahnya patokannya perjanjian baru. Posisi kita adalah posisi sebagai anak Allah di dalam perjanjian baru. Ini harus kita nangkap, harus kita ngerti. Supaya apa? Kita ini posisi di dalam sebagai anak Allah itu harus ngerti dengan jelas, dengan yakin bahwa gue nggak seperti itu gitu loh. Posisiku adalah dalam perjanjian baru gitu loh. Jadi saya tidak perlu melakukan apa yang di dalam perjanjian lama. Ya seperti tadi doa, Yabes gitu loh. Nggak perlu lagi gitu loh. Sekarang karena di dalam yang nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus, supaya kita mempunyai satu keyakinan itu sudah selesai di kayu salib. Jadi kenapa kemarin saya bicara masalah yakinkah kita punya kuasa? Karena memang kuasa itu diberikan kepada kita. Jadi posisi Allah, kalau dalam perjanjian lama selalu mereka kan aku melihat Allah, tata Allah. Sekarang bukan itu, aku melihat Allah di dalam diriku. Jadi posisi Allah bukan ada di kerajaan abadi di sorga, tetapi posisinya Allah itu sudah ada di dalam diri kita. Jadi beda. Sehingga saat kita berseru, kita meminta sesuatu sama Tuhan, bukan menghadap ke atas, tetapi kita melihat Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Nangkap ya? Supaya kita efektif gitu loh. Efektif dalam arti gini. Saya akan masuk dalam situ. Supaya waktu kita doa, kita tuh nggak ada hasilnya gitu loh. Ada hasilnya. Lah kalau kita melakukan sesuatu, berdoa sesuatu yang dimana itu sudah digenapi, tetapi kita akan selalu berteriak-teriak, yang nggak ada hasilnya gitu loh. Karena kita nggak tahu posisi kita di dalam Kristus itu seperti apa. Walaupun saya tahu ini nggak mudah, makanya kita butuh namanya merenew, memperbarui pikiran kita. Karena memang cara kerja Tuhan itu di dalam perjanjian baru kita harus ngerti. Nah, saya ingin masuk masalah begini. Bagaimana kita mengalahkan setan? Sebetulnya begini. Ini banyak sekali yang sebetulnya saya harus bicarakan. Maksudnya pengertian-pengertian. Akan sangat panjang. Begini. Saya tahu bahwa ya saya masih manusia, saya masih melakukan kesalahan. Ada hal-hal yang sebetulnya saya tahu tapi saya nggak sadar. Kenapa? Karena ya dibohongin setan lah, karena saya tertutup. Prinsipnya begini, seperti minggu lalu saya katakan, tahu nggak bahwa kondisi kita tuh seperti apa? Kondisi saat kita ini apa? Terus kenapa kok kita nggak ngalamin seperti apa yang firman katakan bahwa aku datang untuk memberikan hidup dan memberikan itu kelimpahan. Tapi kok kenapa saya nggak ngalamin? Terus apakah kita mencari tahu kenapa di sayanya? Apa yang salah dalam diri saya? Atau kita sudah ya udahlah, inilah nasib saya. Dan akhirnya
Karena kita menganggap ini nasib saya, ini garis hidup saya. Kita tidak berusaha untuk mencari tahu atau berusaha untuk mencari tahu kebenaran apa sih yang saya enggak tahu. Karena kebenaran saya kata itu akan memerdekakan saya. Jadi kita harus tahu kebenarannya itu apa. Setelah kita tahu kebenaran, maka kita akan merdeka. Dan selama kita nggak tahu kebenaran, kita nggak merdeka-merdeka. Kita nggak lepas-lepas gitu loh. Nah, makanya dibutuhkan daripada kita harus bisa sadar diri kita, siapa kita, kondisi kita, posisi kita. Yang membuat kita seharusnya mencari ada apa. Kenapa di sayanya? Saya ingin katakan begini, sebetulnya hidup kita ini semuanya Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah berikan. Tetapi kita tidak menikmati, kita tidak mengalami, kita masih dalam hidup dalam susah, kita hidup dalam penyakit, kita masih hidup dalam kesengsaraan, kita masih dalam penderitaan, kita tidak mengalami breakthrough, kita masih dalam keadaan sama bertahun-tahun. Kita masih hidup seperti itu. Sebetulnya itu karena kita tidak punya kebenaran. Prinsipnya begini, Tuhan ajarin saya begini. Di mana ada dosa? Apa? Setan kerja. Di mana ada kebenaran? Tuhan kerja. Kalau kita hidup di dalam kesengsaraan, atau kita hidup bukan di dalam kelimpahan, berarti siapa yang kerja? Siapa yang kerja? Setan. Kenapa setan kerja? Karena ada dosa. Sesimpel itu. Berarti ada dosa dalam diri kita. Nah, kita harus mengerti bahwa dosa dalam diri kita berarti ada setan yang kerja. Berarti kita mengizinkan setan kerja. Begini, setan itu tidak akan mengerjain kita kalau kita tidak izinkan, atau kita cooperation itu kerjasama. Tanpa seizin kita, tanpa kita kerjasama dengan setan, setan tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hidup kita. Ketika Adam dan Hawa di dalam pertama kali ketika Tuhan ciptakan, mereka adalah orang yang kudus, mereka adalah orang yang dipenuhi segala kebutuhannya Allah. Tapi ketika mereka mengikuti cara kerja, mengikuti omongan daripada setan, jadi mereka Adam dan Hawa ini mengizinkan setan untuk masuk ke dalam pikirannya, kemudian dia melakukannya. Akhirnya setan itu masuk dalam kehidupan mereka, dan akhirnya membuat mereka mati secara fisik dan secara rohani. Seandainya mereka itu ketika menolak pola pikiran daripada setan melalui perkataan-perkataan, mereka menolak, tidak akan yang namanya setan itu masuk dalam diri mereka. Atau tidak akan ada namanya dosa dalam hidup mereka. Ketika si Adam dan Hawa ini mengizinkan pola pikiran itu, cara berpikirnya setan. Kan setan berkatakan, lu gak akan apa? Coba ya. Jadi pola pikir daripada setan itu dimasukkan ke dalam pikiran si Adam dan Hawa. Ketika dia berkatakan gini, ular itu berkata di Kejadian 3. Dia satunya.
Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini sebuah tipu muslihat atau cara setan untuk mengelabui gitu. Lalu perempuan itu berkata, buah pohon dalam tanaman boleh kami makan, tapi tentang pohon yang di tengah-tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan ataupun rabah, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tapi Allah tahu bahwa waktu kamu makan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi diawali dengan perkataan-perkataan, akhirnya terjadi sebuah dialog. Setan mengelabui bahwa dengan katakan ya, semua pohon dalam ini jangan kamu makan ya. Padahal kan semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Padahal Tuhan boleh makan, tapi memang satu yang nggak boleh. Tetapi dia dikelabui dengan kata-kata. Nah, akhirnya karena si pertama di Hawa ini mengiyakan, masuklah itu. Prinsipnya begini, setan tidak akan bisa masuk dalam hidup kita kalau kita tidak izinkan. Karena begini, semua apa yang terjadi dalam hidup kita, sebagian besar itu karena perbuatan setan. Nah, kalau kita tidak menyadari, kenapa minggu lalu saya kasih tahu bahwa kita ini punya power? Karena memang semua yang dilakukan setan untuk kita adalah untuk menghancurkan, membuat kita, ya firman kata mencuri, membunuh, membinasakan. Artinya membuat kita sengsara. Kalau kita tidak tahu bahwa ada pekerjaan setan dalam diri kita, kita akan selalu dikejar sama setan. Dan kalau kita tidak menyadari, akan terjadi terus-menerus dalam hidup kita ya, selalu dikuasai sama setan. Akhirnya, di mana ada dosa, setan kerja. Nah, akibatnya, setan selalu kerja dalam hidup kita. Kita tidak mengalami namanya diberkati. Kita tidak akan mengalami namanya pelepasan. Selalu dikuasai setan. Nah, ini untuk kita menyadari apakah dasar firman-Nya. Ya, Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Firman katakan begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Di sini Paulus dengan jelas mengatakan bahwa kita ini sedang berperang. Bukan masalah kita dengan darah dan daging, bukan masalah dengan manusia, tapi masalahnya dengan kuasa kegelapan atau dengan setan. Jadi, tapi kita manusia, kita orang Kristen tidak sadar bahwa sebetulnya kita dalam keadaan peperangan. Bahwa setan itu mengerjai kita. Nah, dengan cara apa? Karena kan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang kita sedang hadapi, yang seharusnya kita sadari, kita ini sedang berperang melawan tipu muslihat setan. Apa tipu muslihat setan? Artinya adalah kita dibohongin. Yang namanya tipuan artinya menipu, membohongi. Setan hanya punya kekuatan dengan cara menipu, mengintimidasi, mengebuli kita. Tetapi dia tidak akan bisa melakukan sesuatu tanpa persetujuan dari kita. Ini harus kita ancamkan dulu. Kita harus ngertiin dulu. Jadi setan itu memberikan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang salah, ngebohongin kita untuk kita percayai. Itu cara kerja setan. Setan tidak akan bisa. Gini loh, di waktu di Taman Eden itu, dia tidak mendatangi
Adam dan Hawa itu dengan menakuti mereka dengan binatang seperti gajah gede. Gua injek lu ya. Lu mesti tunduk sama gua atau gua injek. Kagak. Jadi saat itu setan tidak mendatangi si Adam dan Hawa ini dengan paksaan, dengan menakuti. Tapi setan datang dengan cara menipu, ngebohongin dengan tipu muslihatnya. Anggap gak? Jadi sebetulnya gini, setan mendatangi kita itu bukan dengan cara menakuti, dengan gundurwo lah, dengan kuntilanak lah, atau apapun juga untuk menakut-nakuti kita. Enggak. Caranya setan sama, ngebohongin kita. Sampai sini nangkap ya. Jadi cara kerja setan adalah selalu menipu, membuli, mengintimidasi. Nah, oke. Matius 16 ayat 15 sampai 17 dulu. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Jadi ketika ada pertanyaan, orang-orang mengatakan apa? Ada yang bilang engkau adalah Elia, bla bla segala macam. Tapi kemudian Tuhan nanya kepada Petrus, "Menurut engkau gimana?" "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Terus Tuhan ngomong gini, yang ngomong itu, yang kasih pemikiran itu Allah Bapa yang kasih kamu. Bukan dari dirimu, tapi Allah yang ngasih. Nah, kemudian beberapa saat kemudian, mungkin hitungan jam gitu ya. Di ayat 21 dan sampai 23 ngomong gini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Allah ketika Tuhan saat itu, ketika dia menyatakan bahwa dia akan mengalami penderitaan, kemudian akan mati, kemudian bangkit hari ketiga, Petrus yang gak dengar kayak gitu marah. Sekali-sekali jangan terjadi kayak gitu. Karena dia gak berharap bahwa Yesus itu mati. Dia berharap bahwa Yesus itu jadi Raja Israel saat itu. Tuhan negor dia dengan setan. Nyala engkau setan. Kamu bisa bayangin kalau misalnya saya ngomong lagi setan. Istilahnya nih Tuhan nih kasar banget gitu ya. Tetapi dia dikatakan, engkau tuh jadi batu sandungan. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Yang saya maksud begini. Petrus awalnya mungkin sejam 2 jam sebelumnya dia dapatlah hikmat dari Allah. Engkau adalah Mesias. Tapi gak lama kemudian dapatlah hikmatnya dari setan. Yang saya maksud gini, kita manusia selalu akan ada 2 pemikiran yang akan masuk ke dalam pikiran kita. Petrus saat itu dia bisa dapat hikmatnya Tuhan. Tapi tidak lama kemudian dia dapat hikmatnya setan. Yang saya ingin katakan begini. Kita akan selalu mengalami seperti ini. Ada pikiran Tuhan yang bisa masuk atau pikiran setan yang masuk. Nangkap ya? Siapapun
mau hamba Tuhan, mau manusia biasa, orang Kristen, non-Kristen, semuanya sama. Artinya yang namanya pikiran positif mau pikiran negatif akan bisa masuk ke dalam diri manusia. Nangkap ya? Sampai sini ngerti? Ya. Jadi yang memutuskan apakah kita menerima apa yang Tuhan katakan atau setan katakan adalah kita. Karena kita tidak bisa membatasi untuk setan itu memberikan pemikiran. Dan kita pun tidak bisa membatasi ketika Tuhan ngomong. Jadi ada selalu dua pemikiran yang selalu akan diberikan kepada kita. Suka atau tidak suka, selama kita masih hidup akan selalu ada. Masih ditangkap ya? Oleh karena itu, kita harus sadari bahwa ini ada dua pola pikir yang akan bisa menyerang kita. Akan selalu bisa masuk ke dalam diri kita. Nah, tinggal kita yang memutuskan, kita menerima, menolak pikiran negatif yang dari setan, atau kita juga menerima atau menolak pola pikir atau pikiran Tuhan. Jadi keputusannya itu bukan di Tuhan, tapi keputusannya adalah di kita. Karena kita diberikan yang namanya free will. Kebebasan untuk memilih, untuk mengambil keputusan. Nah, ini harus kita sadari dulu. Ini pola kerja. Supaya kita tahu step by stepnya. Nah, kenapa kita harus tahu? Karena inilah cara kerjanya Tuhan dan cara kerjanya setan. Di mana ada dosa, setan kerja. Di mana ada kebenaran, Tuhan yang kerja. Jadi yang mana di dalam diri kita yang kerja? Bagaimana kita berpikir, demikian kita. Bagaimana kita memperhitungkan, yang di Amsal katakan itu, demikian kita. Pikiran kita A, kita jadi A. Pikiran kita B, kita jadi B. Jadi kita harus mengerti apa yang ada di dalam pikiran kita yang salah. Apa yang setan taruh di dalam diri kita, kebohongan-kebohongan yang kita terima, yang membuat diri kita seperti ini. Begini. Ini saya dapat apa ya? Ini pengertian demi pengertian yang membuat saya jadi terbuka. Saya disadarkan dalam arti begini. Ini kebenaran demi kebenaran yang harus kita ketahui. Tadi saya katakan, kita ini harus tahu kondisi kita apa. Kita harus jujur kalau pengen mau lepas. Kita harus tahu. Kita harus mencari tahu apa yang menjadi penyebab di dalam hidup kita kok seperti ini. Penyebabnya itu adalah kebohongan
yang setan taruh di dalam diri kita. Kebohongan itulah yang membuat kita, kebohongan-kebohongan setan yang kita percayai, membuat setan kerja di dalam hidup kita. Ketika kita berpikir, saya ini adalah orang yang tidak berani, saya pengecut, saya tuh takut. Kalau saya melakukan ini, apakah nanti bisa? Karena saya nggak tahu ini bisa atau enggaknya. Akhirnya itu kebohongan yang kita terima. Kita mengiyakan memang gue seperti ini. Itu mengizinkan setan yang kerja. Yang saya katakan begini. Yang mengerjai hidup kita itu setan. Dengan cara apa? Menipu. Dengan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang salah, yang kita percayai. Jadi gini, kenapa sih kita harus mencari tahu? Dan kita kita tidak mencari tahu, kemudian kita merasa ya sudah seperti ini. Aduh, sebetulnya panjang sekali ya. Saya kasih contoh lah, misal kebohongan. Kita takut, kita khawatir, kita bingung. Kita merasa kayaknya nggak mampu, gue cuman hanya lulusan SMP, lulusan SMA, atau macam-macam. Yang akhirnya membuat kita merasa kita tuh tidak punya kekuatan. Saya dari keluarga bapak saya begini, mama saya begini, tubuh saya begini. Memang gue punya penyakit ini karena memang gue ada begini, emang gue ada begitu. Nah, kita mengiyakan apa yang negatif itu, apa yang setan lemparkan dalam diri kita. Dan kita mempercayai memang gua seperti itu. Nah akhirnya kita mengizinkan setan itu masuk. Kita tidak menolak, kita tidak menyerang balik, tetapi kita mengiyakan apa yang ada. Nah Tuhan kasih tahu pengertian saya begini. Seringkali begini. Kita ini ya, saya udah ajarkan namanya kita memperkatakan, kita yang namanya untuk merenungkan. Nah, satu yang kurang. Ini kalau kalian ini yang melakukan apa yang saya ajarkan. Namanya memperkataan dan merenungkan. Saya nggak ngerti kalau kalian udah nggak ngelakuin dia. Tetapi begini, Tuhan ajarkan saya begini. Selama ini kalau kita cuma hanya berusaha memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan, itu baik, itu bagus. Tapi kalau kita tidak menyerang setan, ketika ada serangan-serangan itu, kita cuma hanya bertahan, tapi kita tidak menyerang balik itu setan. Posisi kita akan selalu di tengah. Maksudnya begini. Ketika dapat pengertian ini, saya jadi coba cari tahu. Ternyata di bola, statik bola itu mengatakan pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Jadi untuk bisa memenangkan pertandingan adalah menyerang. Bukan ketika mereka sedang bertanding, mereka bertahan, mempertahankan supaya nggak masuk ke gawang mereka.
Tetapi pertahanan yang terbaik adalah selalu menyerang. Jadi menyerang musuh supaya mereka bisa menggolkan. Nah, ketika kita hanya memperkatakan, merenungkan firman Tuhan, tetapi kita tidak menyerang setannya. Dengan ketika dia menipu kita, lu gak mampu, lu gak bisa, lu gak cukup. Tapi kita cuma memperkatakan, yes, firman-Mu mengatakan Tuhan, Allahku akan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan-Mu. Aku percaya Tuhan. Benar gak? Bagus gak? Bagus. Tapi kita tidak menyerang. Setan selalu mengatakan, lu tetap gak bisa. Lu tetap akan khawatir. Lu tetap akan bingung. Kita cuma hanya mempertahankan diri kita. Setan tetap nyerang. Kita tidak mengambil daerah. Kita untuk mendapatkan janji Tuhan. Yang seharusnya, oke, kita memperkata, merenung kita ngomong iman kita, tetapi kita harus menyerang. Jadi dengar kau setan, Allahku mencukupi. Jadi setiap berkat yang kau yang kau tahan, setiap perkataanmu aku hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan berkata, Dia cukupi aku. Jadi dalam nama Yesus, dengan kau panah-panah kekhawatiran, panah-panah kebingungan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Jadi kita nggak cuma untuk iman kita naik, tetapi kita harus melangkah lagi, satu lagi, serang. Amin. Nah, kita kebanyakan itu bertahan. Hasilnya gini, yang selalu katakan 50% itu saling menarik-narik. Satu kepercayaan, satu ketidakpercayaan. Nah, ketidakpercayaan ini harus kita serang. Kita punya kepercayaan, kita cuma hanya bertahan. Setan selalu nyerang kita. Setan selalu nyerang kita. Dia gak pernah berhenti. Tapi problemnya kita bertahan, kita merenungkan firman Tuhan, kita memperkatakan firman Tuhan, tapi kita tidak nyerang balik gitu loh. Ini yang Tuhan ajarkan gitu loh. Setan harus dikalahkan dan harus dihadapi dengan cara melawannya dan menyerang pertahanannya. Ngerti gak? Dan menyerang pertahanannya. Dia punya pertahanan apa? Sebuah benteng. Yaitu sebuah pemikiran yang dibangun untuk menghalangi kita. Ketika kita mau melangkah, selalu ada benteng. Ada yang namanya tembok. Nah, ketika tembok ini kita tidak serang, kita hancurkan, tembok ini akan selalu menghalangi kita jalan. Nangkap ya? Tembok ini akan selalu membuat kita tidak dapat. Karena kita bertahan. Yes, aku percaya Allahku. Jadi kita mengklaim janjinya Allah, tapi kita tidak mengambil atau menghancurkan daerahnya setan yang selalu nyerang kita. Maka Pak, sebuah benteng yaitu pemikiran yang dibangun untuk menghalangi engkau untuk melangkah, yaitu kebohongan. Kebohongan yang terbentuk dan engkau mempercayai kebohongan-kebohongan itu. Yang saya maksud begini, ada benteng-benteng yang sudah, katakan sudah terbentuk. Ada benteng-benteng yang kita sudah percayai. Ada tembok-tembok yang kita percayai.
Contohnya, waktu kita ngeluarin duit, waktu kita lagi berjalan, waktu kita apapun juga, itu akan tiba-tiba muncul sebuah pemikiran negatif. Nah, ketika muncul pemikiran negatif, kita langsung muncul ketakutan atau pikiran negatif. Itulah bentengnya. Nah, ketika kita memperkatakan, merenungkan firman Tuhan, kita ngomongin firman Tuhan, tapi benteng itunya, yang negatifnya, kita tidak hancurin. Kita tidak lawan supaya itu hancur rontok. Sehingga pola pikir itu yang setan selalu masukin, mencoba panah-panah setan itu masuk ke pikir, itu hilang. Selama tembok itu ketika kita melangkah dan kita tidak hancurin, tembok itu kan selalu membuat kita nggak bisa maju. Selalu. Selama 50%-nya kita, kepercayaan kita, tidak kita lebarkan dengan melangkah untuk menghancurkan. Menjadi 60, 70, 80. Sampai kita punya 100%. Kalau kita tidak lakukan penyerangan, kita nggak akan pernah sampai. Engkau punya pertahanan juga, yaitu kepercayaan. Setan juga punya yang namanya ketidakpercayaan. Setan lebih aktif untuk berusaha menjebol dan menyerang pertahanan kita. Dia sangat aktif untuk berusaha menjebol kepercayaan kita untuk menjadi lemah. Dia aktif sekali. Kita tidak aktif. Pasif. Kita tidak aktif menjebol atau menyerang pertahanan setan. Kita lebih banyak bertahan atau bahkan menyerah. Bukan yang menyerang. Setan punya benteng pertahanan, yaitu kebohongan. Dan carilah kebohongan setan itu tentang diri kita selama ini yang kita percayai. Dan itu adalah menjadi sifat yang terbentuk atau menjadi jati diri kita. Cukup satu, saya ingin coba kita tahu. Oke, dalam nama Yesus, Roh Kudus, munculin. Apa kebohongan yang selama ini atau pikiran negatif sekarang nih yang ada di dalam pikiran kita, dalam nama Yesus. Saya kasih waktu. Apa? Kamu tutup mata. Apa kebohongan itu? Tanya Roh Kudus, apa kebohongan itu? Satu aja kebohongan yang setan berikan. Saya ingin katakan begini. Hidup kita akan berbeda. Tanpa kebohongan setan. Kalau hidupmu seperti ini, tapi engkau tidak mau mengakui, tidak mencari tahu, engkau akan selalu dikuasai sama setan. Kalau kita mau mengakui
ada kebohongan yang setan selalu lemparkan. Dan kita menganggap itu hal yang biasa. Kita akan selalu dikuasai sama setan. Ketika Tuhan ngomong seperti ini, ajarin saya. Saya cari tahu. Saya saranin. Tulis kebohongan-kebohongan setan yang selama ini nyerang kamu atau yang kamu percayai. Kemudian serang balik. Saya tulis. Saya tulis apa yang setan sering serang saya. Saya punya listnya. Karena prinsipnya begini. Di mana ada dosa, setan kerja. Ketidakpercayaan adalah dosa. Kalau diri kita tidak menganggap, gue gak kenapa-napa, emang begini kok. Ya sudah, this is your life, bukan hidup saya. Tapi saya tahu cara kerja setan, cara kerja Tuhan. Ketika Tuhan memberitahu kepada saya seperti ini, saya harus berusaha. Selama ini saya cuma hanya merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Tapi Tuhan katakan, sekarang waktunya engkau yang serang. Lah, kalau kalian sendiri nggak merenungkan, nggak memperkatakan, jangankan tahap kedua untuk menyerang. Tahap satu aja untuk memperkatakan, merenungkan ini kakak. Kamu nggak akan mau nyerang, malas. Problemnya, inilah jawaban masalah kita. Setanlah yang membuat hidup kita susah. Cara buat setan hidup susah adalah ngebohongin kita. Nah, kalau kita nggak sadar bahwa sebetulnya kita berada di dalam kebohongan setan, dan kita menganggap ini adalah sesuatu yang biasa, hidupmu tidak akan pernah berubah. Saran saya, cari tahu dan serang balik setan. Kalau mau diberkati, if you want to live seperti yang sekarang ini, terserah. Firman Tuhan tidak pernah dipaksakan. Makanya cara kerja Tuhan tuh kayak begitu. Setan tuh tahu, dia tuh tidak memaksa untuk si Adam itu ngikutin dia. Dia cuma kasih pola pikir, lu mau terima gak? Nah, ketika pola pikir dimasukin ke Hawa, dan Hawa terima, membuka, masuklah dia. Akhirnya setan yang kerja. Demikian pemikiran Tuhan, ketika diberikan kepada kita, kita terima gak? Kalau kita menganggap enggak seperti itu, yang butuh ini nih laki gue yang kayak begitu, dia harus berubah. Ini istri gue yang harus berubah, karena dia memang butuh kayak beginian. Ini anak gue yang mesti berubah. Enggak akan pernah berhasil. Karena sifat firman Tuhan adalah pribadi. Amin. Sebetulnya panjang sekali saya langsung aja deh yang terakhir deh. Yakobus 4 ayat 7 gue bilang begini. Apakah kita disuruh melawan setan? Ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Di sini dikatakan karena itu tunduklah kepada Allah dan Tuhan yang lawan.
maka ia akan lari dari Tuhan. Dari siapa? Dari saya. Loh, firman yang ngomong loh, bukannya saya. Tuhan. Loh, firman katakan Tuhan berperang Tuhan berperang bersama dengan kita. Betul. Berperangnya apa? Di dalam diri kita. Melalui kuasa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Tapi itu kuasa tidak akan pernah bergerak kalau kita yang tidak melakukannya. Kalau kita yang, sini katakan lawanlah iblis. Kita yang ngelawan, bukan minta Tuhan yang lawan iblis, bukan. Sehingga banyak ketika orang berdoa, ketika doain orang sakit lah, doa orang lepasin gitu ya. Tuhan, aku minta Kau adalah Allah yang luar biasa, Kau adalah Allah yang mampu, Allah yang punya kuasa. Engkau Allah yang besar, Kau sanggup menyembuhkan orang ini. Engkau sanggup melepaskan orang ini. Kami klaim kuasa-Mu, kami klaim Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan memberikan kuasa kepada kita. Kami percaya. Bagus gak? Bagus kan? Mengangkat iman kita enggak? Hasilnya apa? Nol. Kenapa? Kita meminta Allah untuk Allah bekerja supaya lepasin tuh orang, nyembuhin kita. Padahal firman katakan, sembuhkan orang sakit. Kamu diberi kuasa untuk menginjak kalajengking. Firman Tuhan Yesus katakan, sembuhkan orang sakit. Tidak mengatakan, mintalah kepada Allah untuk menyembuhkan. Firman Tuhan yang ngomong. Tuhan Yesus mengatakan, sembuhkanlah orang sakit. Injaklah kalajengking, injaklah namanya ular. Kamu bisa berkuasa untuk menahan kekuatan musuh. Artinya apa? Tuhan ingin kita ngelakuin. Oke, prinsipnya begini. Tunduk artinya menyerah kalah, mematuhi perintah. Itu namanya penundukan. Jadi menundukkan diri kepada Allah artinya menyerah atau mengakui Allah lebih besar dan mau mengikuti perintahnya. Mengakui bahwa perintahnya adalah benar dan harus diikuti atau diturutin. Mengakui Allah lebih besar berada di dalam diri kita dan mau melakukan perintahnya. Apa? Melawan iblis. Jadi iblis itu harus dilawan. Iblis itu firman katakan dia ada di bawah kaki kita. Kristus sudah menang. Maka tadi katakan hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan kuasa yang bukan kekuatan kita. Tapi kekuatan Tuhan. Yaitu melalui Roh Kudus. Jadi kita orang Kristen seharusnya tidak boleh takut sama setan. Kita orang Kristen tidak boleh takut sama setan. Iblis itu ada di bawah kaki kita. Iblis itu tidak punya kekuatan. Jadi jangan pernah takut sama setan. Memang dia punya kekuatan, tapi kekuatannya itu cuma mengelabuhi, ngebohongin. Kalau kita menerimanya, iya masuklah. Diguna-guna. Mereka dulu pandangan kita, kok kenapa diserang balik ini? Karena dia percaya. Gua keluar dari gereja ini, gua keluar dari gereja maksud habis dari kebaktian. Itu udah ditungguin. Nanti masuk lagi. Ya sudah. Karena dia sudah memperkirakan itu masuk, ya masuk. Oke, ini saya langsung masuk. Markus 11 ayat 22 sampai 24. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjakkan dan tercampaklah ke dalam laut,
Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oke, ini yang Tuhan yang ngomong ya. Tuhan Yesus ngomong ini, percaya kepadalah. Barang siapa berkata kepada gunung ini, gunung itu bicara masalah. Jadi Tuhan ngomong gini, ngomong kepada gunung itu, beranjak. Tapi kita orang Kristen ngomongin gunung itu kepada Tuhan. Tuhan, saya punya masalah. Ini masalahnya begini nih Tuhan. Ini saya belum mampu nih, saya belum begini nih Tuhan. Tuhan tolong dong Tuhan, supaya saya bisa dibantu, dibebaskan, supaya bisa mendapatkan kelegaan, supaya saya mendapatkan bla bla segala macam. Kita ngomongin masalah kita ke Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan ngomong masalahmu. Supaya masalahmu pergi. Nah, kalau perjanjian lama ini yang banyak hamba Tuhan ajarin, ngomongin masalah kita ke Tuhan. Sehingga selalu mereka berkata, matamu air matamu itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Kirbatlah, air matamu akan diperhitungkan sama Tuhan. Patokannya perjanjian lama. Perjanjian baru mengatakan, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah keluar. Asal tidak bimbang hati, tapi percaya apa yang diomongin nih, itu terjadi akan terjadi. Kita diajarkan dari zaman dulu sampai sekarang, makanya akan selalu kalian awal ketika mendengarkan khotbah harus tahu ini pendeta berdasarkan perjanjian lama atau perjanjian baru. Nangkap ya? Karena di kalian ini pasti ada sering dengar yang lain. Jadi harus tahu dulu ini hamba Tuhan ngomongin firman-Nya lama atau ngomongin baru. Kalau dia ngomongin lama, ya kamu bilang gua nggak di situ. Jadi gue gak akan ikutin, gue akan ikutin apa yang firman Tuhan di perjanjian baru. Jadi perjanjian baru nih ngomong kepada gunung itu. Nih saya kasih contoh begini. Ada seorang ibu-ibu minta didoakan orang seorang hamba Tuhan. Dia punya penyakit. Penyakitnya itu sudah sekitar 7 tahunan. Seluruh badannya sakit. 2 tahun sebelumnya, dia udah 7 tahun, kemudian 2 tahun, misalnya hari ini 2 tahun sebelumnya, dokter udah mengatakan ini gak bisa disembuhin. Dan dia punya kesakitan, kalau dalam dunia kedokteran ada angkanya dari 1, skalanya ya, 1 sampai 10. Tapi dia sampai udah 11, sakit sekali. Jadi dia menderita selama 7 tahun dan tidak diketahui ini penyakit apa. Ini orang Amerika. Dia gak tahu ini penyakit apa. Nah, akhirnya dia datang kepada hamba Tuhan ini untuk didoain. Ini berasal dari gereja Presbyterian. Jadi gereja lama yang tidak mempercayai Roh Kudus. Apalagi namanya mukjizat, kesembuhan gitu ya. Bahkan diajarkan bahwa dia karena sakitnya dia harus pakai baju magnet. Jadi badan itu ada pakai jaket magnet ya untuk mengurangi rasa sakit. Mengurangi tapi nggak nyembuhin. Nah, ketika orang ini minta hamba Tuhan doain, nah dia mengatakan di dalam gerejanya atau diajarkan gitu ya. Tuhanlah atau Tuhan yang mengizinkan saya sakit ini. Tidak ada kejadian apapun tanpa seizin Tuhan. Kita sering dengar itu kan? Wah ini seizin Tuhan lah. Gue ngalamin ini seizin Tuhan. Jadi saya ini ngalami sakit ini. Ya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Atau Tuhan tuh sedang negur saya. Saya nih harus dibetulin. Saya nih harus mendapatkan. Ya pokoknya ada pelajaran yang Tuhan sedang lakuin. Makanya saya sakit.
ini selalu dan bahkan sampai sekarang itu memang seperti itu. Yang selalu banyak katakan bahwa kejadian ini gak mungkin terjadi tanpa seizin Tuhan. Itu perkataan yang umum yang sampai sekarang. Jadi dia menganggap bahwa Tuhan punya tujuan untuk memberikan penyakit ini. Dan itu salah. Jadi ibu ini memberikan kuasa kepada setan. Padahal setan itu tidak bisa melakukan apapun tanpa persetujuan ataupun kerjasama dengan manusia. Tapi banyak pendeta mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita alami tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Segala sesuatu yang kita alami tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Bahkan penderitaan atau sengsara yang kita alami, bahkan seperti memikul salib lah yang kita alami, tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Sering dengar gini kan? Itu konklusinya bahwa mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi biang keladi atas sumber masalah. Penyakit kita atau penderitaan. Karena ini semua terjadi seizin Tuhan. Tapi kenapa ibu ini ke dokter supaya disembuhkan? Kalau memang itu kehendak Tuhan, biarinin aja. Logikanya gitu kan? Ini untuk kemuliaan Tuhan, ya sudah. Biarin aja sampai mati gitu loh. Tapi kenapa dia berusaha untuk ke dokter? Ini kan munafik. Akhirnya dikasih pengertian lah di Mazmur ini. Dikasih pengertian bahwa ingat, semua yang jahat itu dari setan. Karena firman segala sesuatu yang baik itu datangnya dari atas. Penderitaan, kesusahan, kesulitan bukan dari Tuhan. Amin. Tuhan tidak mengizinkan segala sesuatu yang negatif, yang susah dalam hidup kita. Kita yang mengizinkan. Kita yang mengizinkan setan masuk ke dalam hidup kita. Bukan Tuhan yang izinin. Kenapa? Karena dia itu baik. Sekali lagi, dulu saya katakan, saya orang tua, saya punya anak. Saya nggak akan ngizinin anak saya, misal lagi naik sepeda, jatuh. Dan mengatakan syukur. Atau saya mengizinkan anak saya naik mobil atau naik motor dan berharap dan saya izinkan untuk dia jatuh. Dan saya ketika dia lagi bermain, main api gitu atau lagi main apa, saya tidak mengizinkan anak saya kena api. Betul nggak? Jadi itu semuanya salah. Tuhan tidak pernah mengizinkan atau segala sesuatu yang membuat kita susah, membuat kita menderita, membuat kita bangkrut, membuat kita penyakitan, itu bukan berasal dari Tuhan. Kalau kita mengiyakan, ya bersyukurlah kau dikerjain sama setan. Dan kau mau bersyukur. Jadi pengertian ini, dikasih pengertian sama ibu ini. Nah, akhirnya dari pengajaran mengatakan semua seizin Tuhan, ini semua Tuhan yang bikin, akhirnya berubah. Oke, saya percaya ini bukan dari Tuhan. Kemudian dia mengiyakan Tuhan itu mampu dan Tuhan bisa menyembuhkan saya. Kemudian hamba Tuhan ini menghardik itu setan, dia punya sakit pain, kesakitan. Kesakitan lah, istilahnya pain gitu ya. Kemudian dalam nama Yesus itu kuasa sakit penyakit atau kuasa kesakitan gitu yang membuat itu sakit hancur, pergi. Nah setelah doa ini ibu
Dia bangkit, dia jalan, dia bilang, ya lo hilang. Hilang. Tapi ada satu nih. Kok saya ngerasain di belakang saya tuh, kalau dalam Inggris itu sting itu sengat. Beda ya, sakit itu kan sifatnya terus ngalami sakit gitu ya. Tapi sting itu sengatan. Kalau kita seperti pernah kesengat listrik gitu kan, dus gitu kan. Nah seperti itu tiba-tiba tung gitu loh. Kok saya merasain sakit di belakang. Terus pendeta ini ngomong, kamu kan gak ngomong bahwa kamu punya sengatan di belakang. Iya. Oke. Mereka gandengan tangan lagi, kemudian hamba Tuhan itu mengatakan dalam nama Yesus semua yang sting itu, sengatan itu keluar. Nah, akhirnya keluar tuh. Sengatan itu hilang. Nah, ketika hilang, wah yes, hilang. Nah, setelah ngomong-ngomong diajarin selama 20 menitan, pokoknya diajarkan bahwa ketika ada lagi, kau harus ngelawan. Dan firman katakan gitu, katakan kepada gunung itu. Jadi ngomong kepada masalah itu, kepada penyakit itu. Nah, akhirnya waktunya dia pulang. Ketika dia pulang, dia mau, kan udah sembuh tuh ya. Dia ketika mau pegang pintu, selama ini nggak bisa gitu ya. Dia mau keluar. Kok saya ngerasain lagi rasa sengatan itu. Dia balik lagi. Pak, ini saya ngerasain. Oke. Kamu sudah diajarkan? Ya. Sekarang kita doa ya. Tapi saya nggak doain ibu. Ibu yang ngomong. Oke. Nah, ketika dia ngomong gini. Bapak, kurang lebih ya. Bapak, terima kasih. Engkau tidak menaruh sakit penyakit ini. Bukan kehendakmu aku sakit. Darah Kristus aku telah disembuhkan. Karena aku telah disembuhkan, aku klaim dalam nama Yesus aku sembuh. Bagus gak? Mengklaim gak? Hilang gak tuh sakitnya? Jawab. Hilang atau belum? Coba yang bilang belum. Memang terjadi perubahan ngomongnya. Yang tadi menganggap bahwa ini penyebabnya adalah Tuhan izinkan ini semua yang terjadi sehingga dia punya penyakit karena pelajaran. Tuhan sedang membuat dia pelajaran. Berubah. Dia mengklaim bahwa ya, kesembuhan itu dari Tuhan, bilur-bilurnya aku telah sembuh. Tapi tidak sembuh. Memang perkataan itu, doa itu kelihatannya bagus. Sesuatu yang bagus. Tapi tidak nyerang setannya. Maka dia bingung. Ketika tanya, masih ngerasain? Ya masih. Karena engkau tidak melakukan persis dalam firman Tuhan tadi yang Markus 11 ayat 22, 23 itu. Engkau tidak menggunakan otoritas. Engkau ngomongin masalahmu. Engkau hanya menguatkan dirimu, memperkatakan firman Tuhan. Tapi tidak ngomong kepada penyakit itu, menyerang penyakit itu untuk keluar. Orang itu tidak menggunakan otoritas, ibu itu ya, dan berkata kepada sengatan itu untuk pergi, tidak memarahi itu sengatan, tidak mengutuki itu penyakit, tidak melawan. Tetapi omongannya, doanya itu membicarakan Tuhan tentang masalah penyakitnya.
Yang dia maksud ya Tuhan memberikan namanya, Tuhan menyembuhkan ya. Jadi dia ngomongin Tuhan tentang penyakitnya. Daripada mengatakan kepada masalahmu tentang Tuhan. Berkata maksud ini, kita sebetulnya harus ngomong kepada masalah kita. Penyakit kita, kesusahan kita, kemiskinan kita, kebangkrutan kita. Untuk keluar. Untuk hancur. Untuk pergi dalam hidup kita. Ini yang kita tidak lakuin. Betul atau betul? Ketika ibu ini, oh ya, oke. Maksudmu saya harus ngomong untuk penyakit itu pergi? Iya, oke. Tegangkan tangan. Sekarang ibu doa lagi ya. Dengan marah, dengan marah dia ngomong di dalam nama Yesus, sengat. Baru dia ngomong begitu, is gone. Udah pergi. Kita seringkali salah caranya. Kita ngomongin kehebatan Tuhan, kuasa Tuhan. Kita nih orang Kristen percayalah Tuhan itu sanggup, Tuhan itu punya kuasa. Betul kan? Semua percaya. Tapi itu tidak cukup. Ini sebetulnya adalah hal lagi yang Tuhan ngomong sama saya. Begini loh. Saya berusaha untuk memperbaiki. Dalam arti ada hal-hal yang memang makanya tadi saya katakan. Kita harus sadar posisi kita tuh di mana. Kalau kita nggak tahu sadar posisi kita di mana dan kita menganggap ini hal yang biasa, ya kita sampai mati pun akan seperti ini posisinya. Posisi susah ya tetap susah. Nggak berubah. Kenapa? Karena memang kita berada dalam kuasa setan. Kita dikelabui, kita dibohongi karena kita mempercayai itu semua. Di mana ada dosa di mana dosa setan yang kerja, di mana ada kebenaran Tuhan yang kerja. Jadi kalau selama ini kita merasa bahwa kita belum mengalami apa yang Tuhan janjikan, berarti kan setan yang kerja. Nah kalau setan yang kerja berarti ada sesuatu yang salah. Nah cara kerjanya setan adalah ngebohongin kita. Nah kita harus cari tahu, makanya habis ini kalian harus cari tahu apa aja, bikin list kebohongan setan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menghancurkan kuasa kebohongan setan ini. Bagaimana kita berpikir demikian kita. Jadi kalau selama kita melihat kebohongan ini mengiyakan dan kita tidak melawannya, tidak menyerangnya, ya sudah seperti itu terus. Jadi ibu ini, dia serang itu setannya, dia ngomong kepada gunung itu atau penyakit itu untuk pergi. Barang saya percaya kepada apa yang dikatakan itu terjadi, maka itu kan terjadi. Jadi ketika dia ngomong, dia percaya 100%. Belum selesai omongannya, itu sengatan itu udah gak ada lagi. Dan apakah dia sembuh total? Sembuh total. Berapa tahun kemudian, orang itu ketemu lagi, atau gimana dia? Pokoknya itu orang sembuh. Kenapa sengatan itu tiba-tiba ada lagi? Setan itu mencoba mengetuk. Memang kita percaya, tapi lu yakin gak? Jadi ketika kita nyerang setan, tapi ketika kita melihat
kondisi belum selesai. Kok gue masih begini ya, kok masih begitu. Disitulah setan sedang ngomong ke kita. Lu gak percaya kan? Lu gak yakin kan? Jadi sama seperti ibu itu, si setan tuh ngetok dengan memberikan penyakit itu. Dan ketika penyakit itu dimasukkan, lagi coba ngetok, dirasain. Ini tinggal ibu ini percaya nggak apa yang dia omongin. Karena dia tahu, ini percayanya sungguh-sungguh bener nggak. Setan tahu, makin dia nguji. Gue kasih penyakit ini. Rasa sengat aja di belakangnya. Ini orang percaya nggak? Karena dia masih ngerasain sakit ya. Nah, ketika dia percaya omongannya, apa yang aku katakan terjadi, itu akan terjadi. Akhirnya itu hilang selamanya. Jadi sangatlah tidak mudah. Kita jangan berpikir bahwa dengan kita ngelawan setan cuma sekali doang. Apalagi kita punya kebohongan yang begitu banyak. Kemudian kita akan free total, tanpa akan ada namanya setan mencobai kita. Nah, kalau kita punya keyakinan, I'm free, saya bebas, kita akan tetap bertahan berdiri walaupun setan nyerang kita. Amin. Jadi hari ini kita belajar. Nggak cuma memperkatakan atau merenungkan. Serang. Pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Maka firman katakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Selama kita tidak lawan, setan akan selalu ada dalam hidup kita, menguasai keuangan kita, menguasai siapapun juga, menguasai apapun dalam hidup kita. Selama kita membiarkan dikuasai sama setan. Amin. Kebuka pikirannya. Mulai hari ini. Dimanapun kita naik motor, lagi jalan, serang balik. Dan percaya kepada Allah. Ini saya belum ngomong satu hal lagi. Jagalah hatimu dengan segala sepadan, karena situlah terpancar kehidupan. Itu bicara hal yang lain. Tapi sampai hari ini dulu dah. Mulai serang setan. Pakai Tuhan. Amin. Makanya minggu lalu saya katakan, saya ajarkan terlebih dahulu. Kita sudah punya kuasa. Supaya kita tidak ragu-ragu. Gue udah punya kuasa. Jadi hari ini pengajaran itu. Gue punya kuasa. Hari ini diajarkan untuk melawan setan. Jadi lawanlah setan. Amin. Jangan pernah mau kalah sama setan. Ya. Mungkin ada setan yang menguasai diri kita, atau setan menguasai suami kita, istri kita, pekerjaan kita, atau apapun juga. Lawan. Amin. Jadi jangan ngomong, Tuhan aku percaya, aku klaim. Firman-Mu mengatakan, oleh bila aku disembuhkan. Firman-Mu mengatakan, Engkau mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Aku percaya Engkau mencukupi kebutuhanku. Jangan cuma sampai situ. Amin. Jangan sampai situ. Tapi engkau harus maju satu step lagi. Lawan iblis, ambil berkatnya Tuhan. Itu harus kita lakukan. Amin. Jadi seharusnya dengan ini kita harus berubah. Kalau nggak berubah lagi saya bingung. Minggu depan saya akan bicara
sebetulnya berhubungan. Ini apa yang begini ya, saya ingin katakan. Ini pengertian, walaupun saya dapatkan dari hamba Tuhan yang lain atau saya mendapatkan dalam dunia roh. Ini buat saya. Kita masing-masing harus punya. Ya. Tidak bisa bergantung kepada saya. Kalian harus ngerenungin dulu. Enggak gini loh. Walaupun saya mendapatkan pengajaran dari Andrew, tetap tidak bisa saya bergantung kepada dia. Itu yang Tuhan ajarkan. Saya harus punya wahyu sendiri. Jadi kita harus punya pewahyuan sendiri. Kalian harus renungi masing-masing. Kemudian berpegang pada renungan itu. Ini kalau kalian mau berubah. Saya ingin kasih katakan kalian. Kalau kalian tidak melakukan, kalian akan selalu dikuasai setan. Gak bisa berubah hidup kalian. Ingat, firman katakan, dunia ini dikuasai oleh setan. Dan kita yang mengizinkan setan kerja, bukan Tuhan. Anggap ya. Ingat, tidak seizin Tuhan, seizin kita. Kita yang memilih. Karena kita mengiyakan. Amin. Oke, demikian firman Tuhan.